Kalla inna kitabal fujjar lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wailul yawma idzin lil mukatstsibin alladzina Yukadzibuna yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu illa kullu mu'tadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, ikhwatul iman rahimakumullah. Sudah menjadi tabiat manusia menyukai harta benda, mencintai anak-anak, dan itu sesuatu yang normal. Namun akan menjadi tidak normal apabila manusia mencari-cari harta, mencari-cari kekayaan hanya untuk sebagai simbol prestise dan untuk pemuas hawa nafsu saja. Beli itu, beli ini, semuanya dipenuhi. Tentu bukan berarti kita tidak boleh membeli apa-apa, bukan berarti kita tidak boleh memenuhi keinginan kita. Yang tidak boleh adalah sesuatu yang berlebihan. Karena berlebihan, lupa pada diri sendiri. Akhirnya lupa pada diri orang lain, lupa pada lingkungannya. Masih banyak saudara-saudaranya yang kekurangan. Hadirin, sahabat-sahabat sekalian, ihwatul iman rahimakumullah. Disangkanya harta itu adalah segala-galanya. Disangkanya harta itu abadi. Padahal tidak ada yang abadi di dunia ini. Yang kita rasakan sekarang, yang kita lihat, yang kita dengar di zaman pandemi COVID-19 ini, banyak orang-orang yang jatuh miskin, misbar, miskin baru. Berpuluh-puluh perusahaan bangkrut, ditutup. Beratus-ratus karyawan di PHK. Ini adalah merupakan ayat kauniyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru saja kita diberi virus corona, sudah kelapakan. Allahu Akbar. Allah menunjukkan keagungannya agar kita sadar manusia tertunduk dan tidak berkutik. Sahabat-sahabat sekalian, ikhwatul iman rahimakumullah. Islam mengajarkan bagaimana kita menyikapi tentang harta ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah melalaikan harta-harta kalian dan anak-anak kalian dari mengingat Allah, dari berzikir kepada Allah. Dan barang siapa yang melakukan itu, mereka itulah orang-orang yang rugi. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mewanti-wanti kepada kita, la tulhikum amwalukum wala auladukum. Janganlah
melalaikan harta benda anak-anak kalian dari berzikir kepada Allah, dari berjihad, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita lalai dari hal itu, kita termasuk orang-orang yang merugi. Na'udzubillahi min dzalik. Oke lah, kita bisa lihat bagaimana orang-orang yang suka melampiaskan hawa nafsunya. Kita lihat mereka menikmati dengan harta bendanya, merasa senang. Baiklah, kita memang tahu seperti itu. Tapi yakinlah, itu semua tidak akan selamanya, tidak akan kekal. Coba kita lihat bagaimana Fir'aun yang begitu besar kekuasaannya, mencengkram di berbagai lini. Militernya begitu kuat, hartanya begitu banyak, tapi tetap akan sampai pada titik habisnya. Akan sampai pada akhir zamannya. Dan kita tahu sekarang Fir'aun ataupun Qarun yang begitu kaya, yang hartanya begitu melimpah, tapi ketika beres waktunya tidak ada apa-apa lagi. Sekarang hanya sekedar puing-puingnya saja atau ceritanya saja harta Qarun. Ini membuktikan bahwa dunia itu tidak akan lama. Kita punya uang sekarang 1 juta, 2 juta, 3 juta, atau 10 juta, bisa jadi besok habis. Itulah dunia. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kepada kita, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqula Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan infakkanlah sebagian apa yang telah aku rizkikan kepadamu sebelum datang maut kepadamu. Maka berkata, wahai Tuhanku, berilah aku waktu barang sedikit saja. Aku akan bersedekah dan aku akan menjadi bagian orang-orang yang salih. Begitulah Allah memerintahkan. Kalaulah lalai, kalaulah tidak mau berinfak, kemudian datang maut kepada kita, hanya penyesalan yang akan terjadi seperti yang diungkapkan tadi. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas shalihin. Wahai Tuhanku, berilah aku waktu barang sebentar saja. Sebentar saja. Fa as-saddaqa, maka aku akan bersedekah dan aku akan menjadi bagian orang-orang yang saleh. Itulah penyesalan bagi orang-orang yang waktu di dunianya punya harta benda, punya kekayaan, tetapi harta bendanya itu tidak mau diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya ada batas waktunya. Seperti perumpamaan yang sangat sederhana. Seorang murid yang sudah cukup lama belajar dan menempuh pendidikan terakhir harus melalui ujian. Semua murid kumpul di tempat ujian. Bapak pengawas memberikan soal dan lembar jawabannya. Ketika waktu sudah tepat, maka dilakukanlah ujian tersebut. Kata Bapak pengawas, waktu hanya 2 jam, silahkan kerjakan. Semua mengerjakan, cuman ada 1 murid yang pada waktu mengerjakan malah dia tertidur karena malamnya sudah begadang karena terus-terusan main HP. Maka pas waktu melakukan ujian, dia tidak mengerjakan, malah tertidur. Ketika bel berbunyi, maka dia tersentak, terbangun.
Kata bapak pengawasnya, sudah, waktunya sudah habis, lembar jawabannya akan bapak ambil. Dia terbangun dan merasa tersentak, merasa kaget. Pak, berikan aku waktu sebentar saja, aku ingin mengerjakan soal ini. Kata bapak pengawas, tidak bisa, waktunya sudah habis. Selama 2 jam kamu kemana aja? Ini hadirin gambaran sederhana bagi kita semua. Jangankan dia lulus, berharap pun tidak bisa untuk lulus. Karena memang dia tidak mengerjakan. Kalau kita di dunia ini tidak mau menginfakkan harta benda kita, bagaimana nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita akan merugi, kita akan merasa sedih sejadi-jadinya. Oleh karena itu, poinnya adalah gunakan waktu hidup di dunia ini, harta benda yang kita miliki, infakkan hanya sebagian saja, tidak semua. Ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita. Maka didoakan ketika dia berinfak, semoga Allah memberikan ganjaran dengan harta yang engkau infakkan, dan semoga Allah memberikan berkah kepada harta yang ada di rumah kalian. Ini merupakan doa yang sangat luar biasa. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, dalam sebuah hadis dikatakan ketika subuh datang, kemudian malaikat pun datang. Malaikat berdoa kepada Allah pada subuh itu. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan ganti kepada orang-orang yang telah menginfakkan hartanya. Wa yaqulul akhar, dan malaikat yang lain berkata, berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikan kehancuran bagi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya, tidak mau menginfakannya. Itu hadirin doa 2 malaikat. Yang satu mendoakan agar diberikan tambahan, diberikan ganti bagi orang-orang yang berinfak. Kemudian malaikat yang kedua mendoakan agar memberikan kehancuran kepada orang yang tidak mau berinfak. Intinya, sahabat-sahabat sekalian, ihwatul iman rahimakumullah, marilah kita gunakan harta benda kita untuk berinfak di jalan Allah, untuk menolong saudara-saudara kita, kaum du'afa, anak-anak yatim. Mudah-mudahan harta yang kita infakkan dan Allah akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.